tidak terlalu bagus gitu ya, karena bapaknya ngerasa anaknya tidak nurut karena tidak memilih untuk melanjutkan sekolah gitu ya, kuliah gitu ya, dibanding dia harus kerja, karena anaknya tahu gitu kalau saya dia kuliah dia butuh banyak biaya, sedangkan adik-adiknya ada dua yang lebih banyak butuh biaya dan juga bapaknya yang tidak bisa bekerja. Nah itu. Nah, di hubungan sosial ini sebenarnya seseorang itu bisa melakukan interaksi-interaksi ini jika memahami dulu kebutuhan dan kemampuannya berinteraksi. Jadi ketika orang ingin berinteraksi, tahu nih. Jadi saya kalau selalu bilang tadi, kalau namanya hubungan itu interaksinya ada take and give. Jadi ketika kita take and give, kita tahu dulu nih hubungan antar pribadi kita nih masuk aspek apa nih yang ingin kita ini kan. Apakah tadi, kalau tadi itu berarti intinya knowing and trusting each other. Jadi kepercayaan, bapaknya percaya pada anaknya itu bahwa anaknya itu belajar, anak yang pintar segala macam, tapi tidak sesuai ekspektasinya dia. Nah ternyata bukan bapaknya tidak percaya gitu ya, karena bapaknya tidak memahami, tidak understanding, bahasanya tidak knowing gitu ya, dengan dan juga tidak assertif gitu ya, walaupun dia supporting. Nah itu kan berbeda. Kenapa? Karena biasanya ada kebutuhan atau ada interaksi yang miss di dalamnya. Nah kalau dalam hal ini si anak tadi tidak menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, karena bagi dia problem solvingnya adalah dengan bekerja, bukan dengan kuliah. Jadi itu namanya knowing, trusting each other. Nah beda nih dengan komunikasi each other, occupation and ambigu gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya communication with other, occupation and ambigu, itu artinya bahwa dalam keterampilan ini ketika menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, pola pikirnya itu biasanya disampaikan secara teratur, sistematis, dan mudah ditangkap dan dipahami orang lain, sehingga orang lain itu lebih memahami dan lebih mengerti. Nah ini tadi yang tadi saya bilang tadi, knowingnya. Jadi ada ketika mau communication, knowing dulu nih, tahu dulu. Kalau nggak knowing nggak bisa. Jadi nanti step-stepnya itu akan begitu. Nah beda nih dengan accepting and supporting each other. Jadi kalau accepting and supporting each other itu bagaimana seseorang menerima dan mensupport satu dengan lain hal. Jadi ketika misalnya seseorang, tadi kan saya bilang nih, kalau nama interaksi harus timbal balik. Nah ketika timbal balik, hubungan timbal balik ini, kita kadang-kadang nggak bisa memaksa orang untuk menerima semua pendapat kita, itu pasti. Dan kita nggak bisa memaksa semua orang untuk memihak pada kita, itu pastinya. Tapi kita bisa mempengaruhi, kita bisa menerima, kita bisa supporting. Jadi ketika perbedaan ini menjadi tidak berbeda, tapi menjadi sama gitu. Nah itu kan kalau bahasa Indonesianya gini, berbeda tengok eka gitu ya, berbeda-beda tapi tujuan. Nah itu juga gitu tuh. Jadi walaupun berbeda-beda pendapat gitu ya, tapi goalnya sama tuh. Gitu. Jadi misalnya kita berbeda dengan Susanti pola pikirnya, so far so good aja, tapi goalnya cuma satu. Oke, kita sama-sama lulus gitu. Nah itu goalnya satu. Mau belajarnya caranya A, si Nikita caranya B, so far so good aja, nggak masalah. Sama itu goalnya cuma satu, ingin selesai ininya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, oke, saya lanjutin ya. Ya. Berikutnya ada lagi namanya solving conflict and relation problem contradictive. Jadi bagaimana ketika konflik itu kita memecahkan konflik, dan bagaimana konstruksi relation problem kita pecahkan itu adalah kemampuan. Jadi kalau bahasa itu stepnya itu dalam hubungan antar pribadi itu stepnya yang lumayan tinggi gitu. Jadi itu diperlukan memang harus istilahnya pengalaman, karena katanya pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Nah itu juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sih intinya gini, kadang-kadang kita nggak perlu
harus mengalami itu gitu ya. Tapi kita perlu belajar dari seseorang untuk memahami itu. Itu juga penting. Jadi karena nggak perlu gitu ya, nggak perlu punya pengalaman tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan mengetahui masalah orang lain gitu ya. Maksudnya ini bukan kepo apa dan bagaimana ya, lebih ke bagaimana ketika kita memahami permasalahan orang lain gitu ya, kita belajar, oh si Patung tuh begini nih, oh si Aditya tuh begitu gitu. Jadi itu akan membantu kita untuk lebih memahami dan bisa menyelesaikan masalah kita gitu, tanpa kita sadari. Itu yang terkadang kita nggak pelajari. Jadi kita lebih fokus pada apa dan bagaimananya, tapi kita tidak fokus bagaimana itu jadi bahan kita untuk bagaimana kita untuk lebih baik lagi. Itu nggak dipelajari. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, ini satu video sebelum saya akan memberikan tugas terkait perkuliahan sore ini gitu ya. Kok nggak bisa dibuka ya? Ya sebentar ya. Aduh, nggak bisa dibuka. Bentar. Ya, semoga bisa dibuka videonya. Videonya terlalu lama nih kayaknya. Nggak bisa juga. Oke, itu karena tidak bisa dibuka videonya. Ya, tugasnya sore ini gitu ya. Waktunya juga tinggal 8 menit. Tugas sore ini adalah masing-masing saya butuh ada 1, 2, 3, 4. Saya butuh 4 kelompok. Jadi sekitar ini ada sekitar jatahnya sih sini 19 orang ya. Berarti kalau 20 berarti 5 lah. Ada 4, ada yang 5 gitu ya. 3 boleh deh. Pokoknya kita punya 5 kelompok. Yang satu teori atribut. Yang kedua teori daya tarik interpersonal. Yang ketiga teori pertekanan sosial. Keempat teori pandangan proses. Oke, saya bagi ininya aja ya. Saya bagi ketua kelompoknya aja. Jadi 4 kelompok saya bagi. Nanti cari deh anggotanya. Ananda yang pertama itu pandangan proses. Terus saya minta Aditya itu teori pertekanan sosial. Kemudian Susanti saya minta teori daya tarik interpersonal. Dan Anissa Taher saya minta untuk teori atribusi. Nanti boleh dicari anggotanya masing-masing. Tugasnya ngapain, Bu? Tugasnya pertama dibaca di halaman 153 sampai belakangnya dibaca semua itu. Jadi dibagi berdasarkan masing-masing teori yang saya pilih tadi, yang saya sudah bagi. Ananda, Aditya, Susanti, dan Anissa Tahir. Tolong dicari anggotanya. Setelah itu, Anda masih contoh. Saya minta contoh bentuk video atau gambar yang menjelaskan bahwa ini nih Niemeyer teori atribusi itu begini gitu loh. Nah, saya minta contohnya. Karena penjelasan sudah ada di buku. Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh contoh dalam interaksi atau hubungan antar pribadi. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke, tidak ada. Silakan dikerjakan. Nanti saya buka jam 5:10 kali ya. Kita sudah bisa ininya. Nanti terserah Anda mau bentuknya
bentuknya apa, PowerPoint, PDF atau apa kok ya. Saya minta gambar atau video yang berkaitan bahwa teori ini ada teori atribusi. Oh, ini namanya teori daya tarik interpersonal, apa dan bagaimananya. Tolong Anda jelaskan. Oke? Kalau tidak ada, saya tunggu nanti jam 5:10 saya buka lagi Zoom meetingnya. Oke ya, saya tutup dulu ya.